balik lagi bersama gua di sini di Podi Podcast Industri. Ya, gua akan memperkenalkan diri gua. Nama gua Mogiana Bizal. Gua dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Gua di sini menjabat sebagai Kepala Departemen Kominfo. Kominfo itu adalah Komunikasi dan Informasi. Pada kali ini kita mendapat kesempatan untuk mewawancarai demisioner, mantan ketua Himpunan Teknik Industri. Ya, kita di sini kan ya sedikit lah ya yang kenal Bang Ari Putra ini ya kan. Siapa tahu Bang Ari Putra ini mau memperkenalkan gitu. Dulunya sih Bang Ari Putra ini apa sih gitu. Dulu Bang Ari itu pernah ngejabat sebagai apa aja sih di Universitas Bayangkara ini? Secara gitu Bang Ari kan udah lulus gitu ya, udah ST, udah ada gelarnya di belakangnya ya kan. Asik. Thank you nih Bom, tapi agak emang belum banget loh ya. Sebelumnya nama gue Ari Putra dari Teknik Industri. Gue angkatan 2016 dan lulus tahun 2021. Agak ngaret 1 semester. Biasa anak teknik mah emang gitu, nggak ada yang begitu. Nggak ada begitu anjir. Jangan ditiru ya teman-teman. Dulu waktu zamannya gue masih mahasiswa lah ibaratnya. Dan kebetulan gue juga kepo sama dunia kampus kan, makanya gue dulu pernah di himpunan juga Teknik Industri sebagai ketua tahun 2018-2016 sih. Setelah dari HMTI, gue naik lagi ke tingkat fakultas, BEM Fakultas Teknik, dan gue waktu itu kebetulan dipercaya sama teman-teman jadi wakil BEM FT periode 2019-2020. Wih. Dari backgroundnya Bang Ari sendiri ini kan dulu ketua himpunan, wakil ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik gitu kan. Beruntung lah Bang Ari gitu kan kenal organisasi gitu. Karena emang gimana ya Bang ya, kalau yang gue lihat itu untuk masuk organisasi itu kan kita emang gak boleh ada keterpaksaan gitu kan. Emang harus dari hati gitu Bang. Dan gak banyak juga orangnya. Menurut gue semua orang yang di organisasi tuh beruntung gitu bisa ikut organisasi gitu. Hanya orang-orang terpilih. Nah itu Bang, hanya orang-orang terpilih dan Bang Mangap dipercayai gitu kan. Gua ingin sedikit bertanya-tanya aja ya Bang ya tentang seputar industri lah yang ada di Universitas Bayangkara gitu. Kira-kira ya Bang, menurut lu pelajaran di teknik industri ini berbeda nggak sih sama di yang fakultas-fakultas lain gitu, di prodi-prodi lain kayak di teknik informatika? Secara teknik kan banyak ya Bang ya. Kira-kira di teknik industri itu lebih mempelajari tentang apa sih Bang? Kalau yang pernah gue jalanin ya, pernah gue tempuh juga, teknik industri itu lebih kayak ya emang hampir berbeda, pasti beda lah sama. Iya pasti beda ya. Cuma di teknik industri itu dia hampir mempelajari semuanya gitu, dari hukum ada, tentang lingkungan pun ada, dan kita pun belajar tentang kayak sistem informatika tuh ada tuh mata kuliahnya. Cuma kita mempelajari tuh kulit-kulitnya aja sih. Dulu pernah ada dosen gue ngomong, salah satu teknik industri, nggak tahu sekarang masih ngajar apa enggak, teknik industri itu katanya sih teknik banci. Banci bukan karena cewek, cuma karena ya mereka setengah-setengah semua mempelajari kulit-kulitnya. Cuma keuntungannya kita bisa ya paham lah sedikit banyaknya tentang ilmu-ilmu yang lainnya karena kita mempelajari hampir semua itu sih bidang sih. Emang rada-rada susah juga ya Bang ya kalau menurut gua, kayak ya yang lu tahu sendiri lah pelajaran OR gitu kan. Waduh Bang, favorit itu. Wah parah banget sih ya. Bu Helena. Nah Bu Helena nih favorit banget Bu Helena. Ada nggak sih Bang satu pelajaran gitu, kan kita kan pelajarannya banyak ya Bang ya. Kira-kira dari lu sendiri yang bener-bener lu pahamin tuh di mana sih Bang? Pasti kan kita ada yang memfokuskan nih di satu mata kuliah nih. Kira-kira matkul apa sih Bang yang lu kuasain gitu? Buat saran aja nih buat nanti adik-adik kita gitu kan. Pasti ada yang harus lu fokusin lah, salah satu dari semua matkul gitu kan. Pertama dari gua dulu ya. Kalau gua sih lebih bilangnya favorit gue pribadi ya. Dulu matkul favorit gue itu matkul Bu Helena. OR gue suka karena gue suka hitung-hitungan kan. Terus sama kalkulus 1-2 karena dosennya juga enak. Kebetulan gue waktu itu jadi gue nangkep itu jadi salah satu matkul favorit gue juga sih. Cuma kalau untuk teman-teman nih ya, untuk teknik industri yang benar-benar bakal apa ya? Semuanya sebenarnya bermanfaat. Cuma yang lebih terfokuskan di industri itu kayak mata kuliah PPIC itu teman-teman mungkin harus lebih ngedalamin lagi tuh PPIC itu apa. Ada juga K3. Itu industri banget sih banyak kan PPIC. Ergonomi pun sama ya? Ergonomi ya. Itu juga. Ya, karena itu harus difokuskan juga sih teman-teman.
ya buat bekal teman-teman lah nanti setelah lulus dari sini juga gitu. Ya semua prodi juga pasti matkulnya banyak, tapi ya seenggaknya pasti kan kita harus ada yang kita favoritin lah ya kan, biar kita keluar dari sini kita punya pegangan gitu. Nah untuk ini bang, misalkan kan kita kan di teknik industri sendiri ya, maksudnya kita tuh setelah lulus dari sini gitu, kira-kira prospek karir kita tuh kayak gimana ya bang ya? Apakah masuknya tuh kemana gitu? Kalau menurut pandangan lu sendiri bang, kita kan ya nyari pandangan aja lah di sini ya. Kalau menurut pandangan lu tuh industri tuh lebih ngarah kemana sih bang? Kalau menurut gue Iya. industri itu sebenarnya bisa masuk ke segala macam bidang. Dia bisa ke perbankan, bisa ke manufaktur juga. Cuma kalau misalnya teman-teman nih pengen istilahnya prospek kedepannya mau lebih baik, sebenarnya nggak ada jaminannya buat kayak di kampus ini. Semua kampus pasti nggak ada yang ngejamin. Iya. Lulusan sini bakal bagus apa enggak, bakal prospeknya bagus apa enggak. Itu sebenarnya terbalik lagi ke diri teman-teman masing-masing sih. Karena mau teman-teman prospeknya bagus apa enggak, misalnya teman-teman pengen prospeknya ke arah ke manufaktur, teman-teman harus kembangin, terutama perdalamin ilmu-ilmu manufaktur yang ada di teknik industri misalnya. Terus teman-teman juga harus perbaikin CV, perbagus CV. Nah itu sih penting sih bang, CV ya, gitu. Karena yang dilihat ya. Bisa dilihat karena saat lu nanti ngirim apply lamaran ke berbagai macam perusahaan kan, lu bakal dilihat CV lu. Nah lu buat perbanyak CV itu ya, makanya ketika lu di bangku kuliah banyakin kegiatan, lu bisa ikut kegiatan yang ada di kampus, misalnya organisasi mahasiswa. Apalagi di industri kita kan Bayangkara ada HMTI, terus banyak lah ada panitian-panitian, ikutin aja. Kalau bisa ya, teman-teman yang sambil kerja ya bagus, terusin aja buat jadi pengalaman juga. Ataupun kalau teman yang belum kerja mau mengalami suasana di tempat kerja itu seperti apa, teman-teman bisa ikut namanya internship, magang. Cari-cari tuh program magang, banyak kok magang-magang kayak gitu buat mahasiswa. Jadi teman-teman bisa ikut magang di company A, company B, supaya bagus juga dan teman-teman juga punya pengalaman lah. Itu sih penting tuh. Perbedaan mahasiswa teknik industri di departemen lainnya itu gimana sih bang? Lebih ke arah mana gitu? Kayak kita kan teknik industri, perbedaannya sedikit agak jauh apa enggak sih sama teknik informatika, apa teknik kimia atau yang lainnya gitu? Emang sebenarnya berbeda sih. Ya kalau yang gue pahamin ya, teknik industri lebih kayak memanajemennya sih. Bagaimana manajemen suatu perusahaan dari perencanannya sampai jadi produk jadinya itu kayak gimana, menentukan kualitasnya baik apa enggaknya. Lebih kompleks lagi sih, dia lebih mikirin menurut gue sih semuanya gitu. Ini kan kita udah nih bang ya ngebahas seputar teknik industri, seputar pelajaran-pelajarannya lah, seputar akademik lah, gitu kan istilahnya gitu kan. Ya kita kan anak organisasi juga ya bang, anak organisasi banget nih. Udah canda guys, habis. Dulu lu kan sebelum jadi ketua himpunan, sebelumnya lu pernah jadi apa sih bang sebelum lu jadi ketua himpunan gitu? Sebelumnya ya, gue tuh dulu cuma ikut-ikut aja sih, berarti anak bawang. Anak bawang. Saya jadi anak bawang, jadi ikut jadi panitia logistik, suruh bawain ini itu. Nah cuma dari situ ya gue ngegali sendiri gitu, gue gimana sosialisasi sama senior gue, teman seangkatan gue. Dulu gue pernah ikut, yang pertama kali gue ikutin itu namanya dulu di Fakultas Teknik ada #1. Itu gue pernah ikut. Oh iya, #1 ya. Di bagian seminar, dan itu gue masih anak bawang, cuma ngikut ya bantu-bantu aja di seminarnya. Jadi panitia lah ya. Panitia ikut-ikut aja, biar kenal kan. Habis itu gue ngikut di family gathering, panitia. Gitu. Ya habis itu ya nggak, seiring berjalannya waktu mungkin ya karena teman-teman percaya sama gue kali kan. Iya. Ya nggak tahu kenapa ya udah gue dipilih jadi ketua himpunan gitu sih. Sampai akhirnya naik lagi di ketua B, wakil ketua B. Nah, itu guys, buat jadi seorang ketua itu juga nggak gampang gitu ya. Yang kelihatan lu jadi ketua cuma nih lu kerjain ini, tapi di balik itu semua yang nopang gitu, dari pertanggungjawaban kalau ada apa-apa itu semuanya ketua yang kena guys. Makanya hebat lah gitu, kalau orang bisa menjadi ketua tuh hebat gitu. Karena nggak semua orang bisa bang. Intinya kalau mau di atas lu harus ngerasain dulu di bawah. Nah itu prosesnya itu harus ngerti. Nggak bisa gitu lo ketika ujuk-ujuk gue mau ikut delegasi, gue mau jadi ketua, nggak bisa. Ini lu nggak pernah ngerasain itu. Takutnya lu langsung cuma ngertinya nyuruh-nyuruh doang, nggak tahu. Harus ngerasain juga. Iya, nggak ngerasa kan. Ada nggak sih kayak pengalaman gitu lo bang selama lu ikut organisasi gitu? Apa sih pengalaman yang lu dapet gitu?
pengalaman apa gitu yang kepake kah, yang lu dapet yang baiknya gitu di organisasi itu apa sih bang? Kalau gue pribadi ya, gue ikut organisasi itu yang paling gue dapet, terutama gue dapet jati diri gue sih. Gue jadi tahu gue itu pengennya apa, terus gue tahu kekurangan gue itu kayak gimana. Gue lebih kenal sama diri gue sendiri juga gitu. Terus sama gue juga lebih tahu gimana cara ngadepin orang, bersosialisasi kayak gimana. Terutama ketika gue lagi ketua, gimana caranya nih minta ibaratnya nyuruh kan teman-teman, cuma dengan cara yang lebih ibaratnya ya lebih halus, dengan ngajak kerjasama lah gitu. Gimana cara pendekatannya, jadi kayak gitu sih supaya tujuan kita tuh tercapai bareng-bareng. Nah itu gitu sih dapat banget sampai sekarang sih gue terapin sih. Iya, jadi enak gitu ya, jadi kita ngerti karakter orang, bisa memahami juga ya bang. Bisa pahami, enak. Kan lu setelah dari himpunan ini kan lu lanjut nih ya ke BEM fakultas lah ya. Kan di Hima ini sama BEM ini pasti pengalamannya beda ya bang ya. Iya benar. Kayak dari program kerjanya juga berbeda, dari segi Hima kan masih kayak awalan kita untuk. Nah ya, kira-kira apa yang lu dapet, perbedaannya apa sih gitu dari Hima sama BEM fakultas itu? Perbedaannya ya, kalau yang gue rasa banget kalau di Hima itu gue lebih fokus di jurusan, gimana caranya jurusan gue lebih berkembang lagi, gue ngadain apa supaya ya buat kemajuan lah jurusan gue. Tapi kalau di fakultas gue harus nggak bisa mikirin jurusan gue aja gitu. Iya, lebih berat lagi ya. Gue fakultas, gue harus mikirin dulu di teknik kita ada 5 jurusan, gue mikirin 5 jurusan itu gimana caranya biar tetap saling bersinergi, gimana caranya supaya 5 fakultas itu ngebangun dan ngembangin fakultas kita gitu, tetap jadi satu. Kayak lebih menyatukan gitu ya. Iya, nyatuin konsep. Ngerokok dulu kali kita ya. Rokok. Biar santai gitu bang, biar enak juga kita gitu. Seru juga ya kita ngadain kayak gini ya guys ya. Ini salah satu alumni pertama yang kita wawancarai guys. Soalnya dia demisioner Kahim. Iya. Bang, lanjut lagi bang ya. Kan lu kan udah alumni gitu ya bang ya. Udah lulus lah gitu kan. Udah keluar nih dari Universitas Bayangkara nih. Waktu lu skripsi itu gimana sih bang perasaan lu? Kan orang banyak nih yang mandet di skripsi, mandet di... Sebenarnya skripsi itu mudah kalau kitanya itu mau gerak gitu gak sih bang? Emang salah satu alasan utamanya karena mager ya. Bener. Gimana sih itu cara ngilangin rasa mager itu susah banget kayaknya. Skripsi itu sebenarnya dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Susah-susah gampang sebenarnya ya. Cuma gitu. yang bikin ngadat itu moodnya aja. Nah, kadang nih udah siap mau ngerjain, udah buka nah laptop nih. itu. Tahan dong udah. Habis itu mentok udah tiduran. Nah, HP udah tutup lagi. Gitu ya. Itu bang yang gue lihat di temen-temen gue juga kayak gitu pada buka laptop. Terus kagak ngapa-ngapain, kayak moodnya nggak ada gitu. Bener, makanya Emang kalau lu harus butuh mood yang ekstra kalau lu mau mengerjakan skripsi itu. Pertama lu harus konsisten. Kalau emang pada saat hari ini lu pengen ngerjain skripsi, ya udah, jangan sampai ya ibaratnya jangan sampai diintang-intangin walaupun gak jadi gitu. Kalau emang mau hari ini ngerjain ya kerjain. Tuh Gak apa guys, cicil-cicil, setengah jam, sejam, 2 jam, udah habis itu istirahat. Yang penting ada progres tuh dari setiap harinya tuh. Yang penting nggak molor gitu, nggak diem-diemin. Karena minggu depan baru gua kerjain, karena minggu depan terus siklusnya gitu terus aja. Akhirnya ya udah, bahas semester. mau boleh tahu bang, dulu tuh skripsi ngambilnya apa sih bang? Gua dulu skripsi tentang manajemen proyek gua. Waduh, manajemen proyek tuh ya, nanti ada matkulnya ya. Matkulnya tuh bisa dipelajari. Itu masih dibilang yang bisa lah teman-teman kalau mau ngambil skripsi tentang itu lah. Iya, buat pandangan teman-teman nih bang, nanti kalau misalkan mau ngambil biasanya kan pada bingung bang ambil judul terus dari mana gitu kan, kebingungan gitu. Bener. Ada tips nggak sih dari lu gitu bang buat iya biar kita tuh bisa ngarahin kita tuh maunya di sini loh, terus kita harus kayak gimana ya kayak gitu. Kalau lu kan kemarin manajemen proyek, awalnya lu ngambil manajemen proyek itu kayak gimana sih bang gitu sampai lu menentukan kalau gue manajemen proyek aja lah gitu. Kalau dua kebetulan karena manajemen proyek itu baru kemarin, jadi masih beberapa yang gue inget. Jadi ya gue ngambil yang itu aja lah yang masih gue, karena yang matematika beberapa udah yang gue lupa, gue harus pelajarin lagi. Iya. Nah, gue makanya ngambil manajemen proyek, dan kebetulan pun gue punya data bahannya di situ. Nah, udah gue dalamin aja, gue ambil aja tuh gue terusin. Cuman nih kalau buat teman-teman kalau mau nanti udah mau masuk tingkat akhir buat nyari judul itu, sebenarnya teman-teman harus yang pertama dicari itu cari masalahnya dulu. Kalau mau mau nyelesain skripsi, awalnya itu jangan bingung, gue mau judul apa ya, Gak usah, lu cari dulu masalahnya dulu.
Lu nyari masalahnya di mana? Ya pertama, misalnya teman-teman ketika nanti magang makanya ketika nanti kan ada tuh mata kuliahnya kan kerja praktek ya. Teman-teman juga harus ngamati di perusahaan itu. Kira-kira di perusahaan ini ada masalah nggak sih? Temen keep aja lu, simpen dulu nih. Nanti ketika ada masuk waktunya untuk skripsi, baru dikeluarin. Di perusahaan ini masalahnya ini. Kira-kira teman-teman bisa konsul sama dosen. Bu, dosen-dosen kalian kira-kira ini masalahnya begini. Cocoknya dipakai metode apa ya? Gitu. Harus konsul juga sama dosen. Iya. Jadi kita ada nggak sendiri main kita ngambil skripsi juga nggak menyusahkan diri kita sendiri gitu kan. Betul. Bantu juga. Itu gunanya juga tuh buat dosen PA juga, pembimbing akademik, dosen pembimbing ya. Ada nggak sih Bang niatan lu untuk lanjut buat di pendidikan ini gitu? Kok lu sendiri gitu Bang? Sendiri. Menurut pribadi gitu. Lu buat lanjut gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya sih ada sih gue kepengen buat lanjut lagi. Cuma mungkin bukan sekarang karena masih keterbatasan biaya. Nah, pasti itu harus dari dananya dulu. Nah, permasalahan semua orang sih biaya. Ya, ada pengen gue pengen. Nah, seru banget ya hari ini kita berbincang-bincang gitu. Keren. Dari matkul-matkul teknik industri yang udah kita bahas, terus dari perjalanan organisasinya dari Bang Ari juga kan udah kita bahas, terus dari skripsinya pun kita bahas, kita korek nih dari Bang Ari gitu kan. Ya sampai di sini aja guys ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di part-part selanjutnya di Podi ini guys. Nah untuk Bang Ari terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya. Karena kedatangan suatu demisioner Kahim itu rada-rada gemeter juga nih gue sebagai wawancaranya. Thank you nih HMTI, keren sih, gue udah lama gak ngobrol-ngobrol. Apalagi HMTI rumah gue gitu. Iya. Gue dari sini tuh. Nah itu mau sampai kapanpun ya kita nggak bakal bisa ngelupain. Lupa gue HMTI. Karena kita udah pernah berkecimpung gitu. Mungkin kita ngadain prokor kayak gini juga Bang Ari mengingat gitu dulu zaman-zamannya dia. Bener banget. Itu banget lu, Bom. Pasti Bang, kayak gila Bom. anjing adik-adik gue udah bisa sampai kayak gini keren, gitu. makin keren makanya gue kagum itu. sekarang, makin keren aja parah Ini juga mantep sih. Nah, itu. Oke. Makanya ya doain aja guys, semoga kita sehat semua selalu gitu, dijauhin dari yang namanya virus corona gitu. Walaupun kita percaya nggak percaya sih sama virus corona, tapi kan nah itu kan dari pemerintah ya, kita harus mengikuti guys. Oke, untuk Podi kali ini kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Podi ini berjalan dengan lancar ke depannya. Kita juga semua sehat-sehat selalu, yang di rumah juga sehat-sehat. Jangan lupa dia apa Bang? Like, comment, and subscribe. Dan terpenting karena itu gratis guys. Karena itu bikin kita semangat juga untuk bikin konten kayak gini. Subscribe jangan lupa. Nah, parah sih anak industri kalau nggak subscribe ya kan. Oke, kita jargon dulu kali Bang ya. Salam unity, udah lama banget kita. Salam unity. Salam unity. Oke, bye bye. Sampai berjumpa di selanjutnya. Dadah.